Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas tentang lensa manual. Video ini gue bikin khusus buat teman-teman yang betul-betul awam tentang lensa manual. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah ngerti, teman-teman boleh skip video ini. Karena di video ini gue bakal bahas lensa manual betul-betul dari dasarnya. Lensa manual adalah lensa yang untuk dapat fokusnya, kita harus puterin fokusnya secara manual pakai tangan. Sedangkan kalau lensa autofocus, kita tinggal tekan setengah shutter, maka lensanya bakal otomatis cari fokus sendiri. Kalau dari fisik, teman-teman bisa bedain, yang kanan itu lensa autofocus, dia punya konektor kuningan itu, sedangkan yang sebelah kiri lensa manual fokus, nggak ada konektor kuningannya. Lensa AF bisa diset jadi lensa manual fokus juga. Ini contoh lensa manual fokus, biasanya ada ring aperture untuk merubah f atau aperture. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya kita puterin aperture-nya, itu kelihatan blade aperture-nya itu membuka dan menutup sesuai dengan yang kita mau. Lensa manual juga punya ring focus. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu, yang atas itu kan ada indikator jarak, sedangkan yang bawahnya itu ada indikator F-nya. Nah, ini gua kasih tau cara bacanya gimana. Misalnya kita pakai di F4, terus kita putar ring fokusnya ke posisi yang ini. Nah, itu berarti kalau misalnya di F4, area yang fokusnya itu ada di jarak sekitar 1,4 meter. Nah, sekarang kalau kita putar lagi ke posisi ini, berarti kalau misalnya kita pakai F4, area tajamnya itu ada di sekitar antara 2 meter lebih sampai kurang dari 4 meter. Nah, dari indikator ini teman-teman bisa lihat bahwa kalau misalnya kita pakai F semakin kecil atau angka F-nya semakin besar, berarti area tajamnya itu makin luas. Nah, biasanya di indikator jarak yang paling kecil itu adalah jarak minimum fokusnya. Sedangkan yang infinity itu adalah jarak fokus yang terjauhnya. Nah, gimana? Udah ngerti apa tambah bingung? Sebenarnya teman-teman gak usah pusingin sih soal indikator jarak tadi, karena intinya tuh teman-teman tinggal putar aja ring fokusnya sampai di layar atau di viewfinder, gambar yang mau kita ambil itu udah fokus. Jadi yang tadi itu cuma nambah pengetahuan aja. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih udah ada lensa autofocus tapi malah pakai lensa manual? Nah, ini yang menarik karena gue sendiri dulu nggak suka lensa manual. Karena gue mikirnya tuh kan udah ada lensa autofocus yang tinggal kita tekan setengah shutter langsung fokus. Ngapain sih kita harus nyusahin diri sendiri? Nah, jadi kalau di antara teman-teman ada yang punya pikiran seperti itu, berarti sama kayak gue dulu. Nah, hati-hati aja nih, jangan sampai keracunan lensa manual kayak gue. Motret pakai lensa manual itu punya pengalaman tersendiri. Proses pengambilan foto yang kalau pakai lensa autofocus itu sangat gampang, jadi sesuatu yang punya tantangan kalau kita pakai lensa manual. Mungkin gue kasih contoh analogi aja ya. Ini tuh perbandingannya mirip kayak kita pakai mobil dengan transmisi manual atau transmisi otomatis. Dua-duanya bisa mengantarkan kita ke tujuan yang sama. Tapi kalau misalnya kita pakai mobil dengan transmisi manual, memang lebih pegel, tapi kita punya pengalaman yang beda ya. Khususnya buat teman-teman yang suka ngebut. Karena kita bisa atur sendiri kapan sih kita harus ngoper giginya supaya bisa dapat kecepatan yang maksimal. Di sisi lain, mobil dengan transmisi otomatis tentunya bikin kita lebih nyantai dan bikin nggak pegel waktu kita kena kemacetan. Tapi kan di mobil-mobil modern yang bertransmisi otomatis juga bisa dirubah ke manual mode walaupun sebetulnya hanya simulasi aja. Nah, sama juga di lensa. Lensa autofocus bisa dirubah jadi lensa manual fokus, tapi nggak bisa sebaliknya. Lensa manual fokus nggak bisa jadi autofocus. Walaupun lensa autofocus itu bisa cari fokus dengan mudah, tapi akurasi dan ketepatannya itu ditentukan sama kualitas dan harga dari bodi dan dari lensa. Jadi walaupun kita pakai lensa autofocus, ada suatu kondisi di mana kita tuh nggak bisa dapetin fokus dan kita harus ubah ke manual fokus. Misalnya di kondisi low light atau minim pencahayaan,
Atau objek yang mau kita ambil itu mungkin sangat kecil ya. Jadi supaya fokusnya tepat tentu kita rubah ke manual fokus dan kita atur fokusnya sendiri supaya sesuai sama yang kita mau. Alasan orang pada umumnya memilih lensa manual itu karena faktor harga. Untuk lensa manual modern yang dari pabrikan China, biasanya tuh harganya murah, tapi kita bisa dapat lensa dengan bukaan yang cukup besar. Dan bahkan untuk beberapa tipe lensa itu bisa dapat ketajaman yang lumayan oke. Gue ambil contoh perbandingan misalnya lensa titik artisan 35mm f1,4 itu harganya hanya 1 juta rupiah. Sedangkan lensa Fujinon yang 35mm f1,4 itu harga barunya di 9,5 juta, sedangkan harga secondnya di 6 jutaan. Dari situ aja udah perbandingannya jauh banget. Dengan selisih sekitar 8 jutaan kalau misalnya sama-sama di kondisi baru, teman-teman bisa hemat banyak, tapi dengan konsekuensi memang teman-teman jadi sedikit repot ya kalau misalnya pakai lensa manual. Tapi dari pengalaman gua pakai lensa manual sejak bulan Juni 2021, sampai waktu video ini dibuat bulan November berarti sekitar 5 bulan ya. Gua pribadi nggak menemukan kendala yang berarti. Khususnya untuk foto portrait yang kondisinya itu kita nggak kejar momen dan fotonya nyantai. Dan semakin sering kita berlatih motret pakai lensa manual, maka lama-kelamaan itu kita makin cepet buat cari fokusnya. Jadi kalau lensa manual itu kecepatan fokusnya ditentukan sama fotografer atau videografernya. Kalau misalnya udah biasa ya cari fokusnya jadi makin cepet. Jadi kalau misalnya kita pakai lensa autofocus, ternyata misalnya hasil fotonya itu ternyata nggak fokus, kita bisa nyalahin body dan lensa kamera. Tapi kalau misalnya kita pakai lensa manual dan ternyata hasilnya nggak fokus, udah pasti yang salah itu yang pakainya. Nah mungkin teman-teman juga tahu ada lensa manual yang lebih mahal harganya dari lensa autofocus. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mungkin perbedaan dari kualitas optiknya. Jadi walaupun manual fokus tapi dia punya optik yang kualitasnya bagus. Tapi kalau menurut gue pribadi, lensa manual yang harganya itu udah di atas 10 juta, agak kurang worth it ya. Karena untuk di atas 10 juta itu kita harusnya udah bisa dapat lensa autofocus yang lumayan bagus. Tapi pilihan semuanya balik lagi ke kebutuhan dan preferensi dari fotografer atau videografer itu sendiri. Contohnya lensa manual untuk Leica. Itu tuh harganya bisa ratusan juta, tapi yang beli ya tetap ada aja. Alasan lain orang pilih lensa manual karena punya karakter khusus. Ini biasa ditemuin di lensa manual yang jadul. Karakter ini misalnya dari tone warna, karakter bokeh, dan karakter renderingnya. Cuman karena gua nggak ngerti lensa jadul dan lensa jadul itu kebanyakan udah termakan usia juga ya, fisiknya jarang yang mulus. Terus bagian optiknya juga banyak yang udah pernah jamuran dan udah dibersihin. Jadi kalau gue lebih milih beli lensa manual yang modern karena masih bisa dibeli dalam kondisi baru. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa ini sebuah tantangan, ya teman-teman bisa coba pelajari lensa manual jadul supaya teman-teman bisa dapat lensa yang punya karakter bagus tapi harganya juga murah. Nah untuk lensa manual ini sebenarnya nggak gue saranin buat teman-teman yang betul-betul awam dan pemula banget. Kenapa? Karena penggunaan lensa manual ini perlu dipelajari dan butuh juga jam terbang. Untuk teman-teman yang masih pemula dan baru kenal fotografi, gue saranin teman-teman untuk nonton video gue yang tentang segitiga exposure. Linknya bakal gue taruh di kanan atas. Kalau misalnya teman-teman udah mulai menguasai tentang segitiga exposure, baru mungkin teman-teman bisa mulai mempelajari lensa manual. Gue pribadi belum berani pakai lensa manual untuk keperluan job yang memerlukan kecepatan atau ngejar momen. Di kondisi seperti itu, gue masih butuh lensa autofocus. Jadi buat teman-teman yang belum betul-betul menguasai lensa manual, gue nggak saranin untuk job yang butuh kecepatan untuk ngejar momen. Misalnya liputan pernikahan. Karena kemungkinan besar bakal kelewat momennya. Dan ini bahaya banget ya, karena kan momen sakralnya klien kita itu sangat penting. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Kalau misalnya gue ditanya, bagus mana sih lensa autofocus atau lensa manual fokus?
Jawabannya adalah ada plus dan ada minusnya. Untuk kelebihan dari lensa manual tadi, kalau misalnya kita cari lensa manual yang murah, berarti dengan harga ekonomis kita udah bisa dapat lensa dengan kualitas yang lumayan bagus. Dulu gue underestimate, gue nggak nyangka kalau ternyata hasil lensa manual itu bagus juga. Memang lensa autofocus yang lebih mahal mungkin aja hasilnya lebih bagus. Tapi dengan perbedaan harga yang lumayan jauh, gua rasa memilih lensa manual itu lebih ke value for money-nya. Makanya di setiap kali gua review lensa manual, gua nggak bisa bilang sebuah lensa itu betul-betul yang terbaik, the best. Nggak bisa kayak gitu karena memang ada keterbatasan. Ya ujung-ujungnya balik lagi ke budget. Istilahnya dengan kita keluarin duit itu sesuai sama yang kita dapetin. Dan di dunia fotografi juga berlaku, ada uang, ada barang. Ada harga, ada kualitas. Itu satu prinsip yang memang teman-teman harus ingat juga. Jadi semuanya balik lagi ke kebutuhan dan budget teman-teman. Untuk tips and trick, cara gimana sih kita pakai lensa manual itu supaya lebih gampang atau lebih mudah untuk dapetin fokusnya, bakal gue bahas di video selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita pilih beli lensa manual yang harganya ekonomis, tentu kita nggak bisa berharap terlalu banyak di kualitasnya. Tapi sejauh ini dari beberapa lensa yang pernah gue pakai dan pernah gue tes, gue rasa hasilnya tuh nggak kalah sih sama lensa yang jauh lebih mahal. Cuman di sini kita butuh sedikit usaha dalam hal post-processing atau editing setelah fotonya. Khususnya tentang ketajaman, kontras, dan warna. Yang mungkin kalau misalnya kita pakai lensa autofocus yang harganya mahal, itu tuh udah otomatis kontras, otomatis tone-nya warnanya keluar, dan otomatis tajam, jadi lebih mempersingkat workflow kita. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi pengen cobain lensa manual. Buat teman-teman yang mau support gua dengan beli hasil karya foto gua, teman-teman bisa cari di karyakarsa.com/pj_foto. Dan buat teman-teman yang mau support gua di Traktir juga bisa di traktir.id/pj_pit. Atau teman-teman juga bisa support gua dengan subscribe ke channel gua, like, kasih komen, dan share ke teman-teman fotografer yang mungkin butuh informasi tentang lensa manual ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.